Tani Vlog Channel. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, kita menyaksikan bagaimana Yesus memberikan alasan kepada para murid mengapa ia harus pergi. Maka konteks Injil perikop yang baru kita dengar adalah konteks di akhir-akhir hidup Yesus. Sebelum Yesus menuntaskan tugasnya, yaitu sampai salib. Sebagai latar belakang, kita mencoba melihat apa yang dikatakan Yesus pada ayat 1 sampai dengan 4. Karena kita membaca 4b, 1 sampai dengan 4, Yesus mengingatkan para murid bahwa penganiayaan, dikatakan itu pengucilan, bahkan sampai pembunuhan, adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dalam perjalanan menjadi pengikut Yesus. Yesus mengatakan itu, mengatakan resiko mengikuti Yesus supaya para murid tidak kecewa dan akhirnya menolak Yesus. Jadi memang Yesus sungguh mempersiapkan para murid secara, bukan hanya secara pikiran, tapi juga mereka dikondisikan harus semakin sadar apa yang akan dihadapi mereka. Namun jangan takut, sekali lagi jangan takut. Allah tidak menghendaki satu manusia pun hancur dan goyah imannya. Maka Yesus pergi agar penghibur itu datang. Itulah penjelasan dari tema kita. Untuk itulah aku pergi, supaya penghibur itu datang. Saya tertarik, saudara-saudaraku, untuk mengupas sejenak sosok penghibur yang dikatakan oleh Yesus menurut penginjil Yohanes. Kurang lebih, penginjil Yohanes menggambarkan penghibur sebanyak 3 kali. Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, dan Yohanes 16 ayat 7. Namun yang menarik bahwa dalam Yohanes 15 juga baru saja kita baca dalam Yohanes 15 ayat 26 ada 2 istilah yang dipakai oleh Yohanes, yaitu penghibur dan roh kebenaran. Dalam ayat
dalam bab 16 ayat 7 pun dikatakan istilah penghibur, ayat 7. Sedangkan ayat 13 mengatakan roh kebenaran. Jadi mari kita lihat apa maksud Yohanes menghadirkan dua istilah yang berbeda untuk menjelaskan realitas yang satu dan sama, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dipaparkan sebagai penghibur dan roh kebenaran. Penghibur, atau dalam bahasa Inggris, Injil bahasa Inggris, kita akan melihat kata-kata counselor, advocate, helper. Sedangkan dalam bahasa Latin ditulis sebagai parakletus. Parakletus, penghibur, mau memperlihatkan karya roh dalam kehidupan manusia sebagai penolong, pemberi semangat, kekuatan, dan penopang. Itulah esensi dari penghibur. Sedangkan roh kebenaran, kalau dalam bahasa Inggris, kitab suci Inggris ditulis the spirit of truth, atau dalam bahasa Latin ditulis sebagai spiritus veritas, mau memperlihatkan karya roh yang mengajar, memberi pencerahan, dan mengingatkan akan karya-karya roh dalam kehidupan. Jadi dengan demikian penginjil ingin memperlihatkan bahwa karya roh bagi kehidupan manusia memberikan bimbingan dan dampingan pada pikiran dan hati kita. Pada pikiran dan hati kita. Tentu Anda semua tahu, pikiran dan hati adalah daya jiwa dalam hidup kita manusia. Daya jiwa ini, pikiran dan hati, kita pakai untuk menentukan pilihan hidup dan tindakan kita. Jadi pilihan kehidupan dan tindakan kita diatur oleh daya jiwa, yaitu apa? Pikiran dan hati. Maka kita harus bisa mengerti bahwa manusia bisa membuat keputusan dan tindakan yang baik dan benar apabila pikiran dan hatinya tidak dicengkram, dirasuki, dikuasai oleh tiga hal. Yaitu apa? Kepahitan hidup. Kepahitan hidup itu adalah penderitaan yang tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai. Kedua, dosa. Dan ketiga, kerakusan. Saya akan memaparkan sedikit saja, tidak panjang lebar. Hal pertama yang bisa mencengkram dan menguasai pikiran dan hati kita, yaitu kepahitan hidup. Apa itu kepahitan hidup? Kepahitan hidup membuat manusia selalu bersedih, berbeban, menderita sepanjang ia tidak pernah mau mengampuni orang-orang yang melukai dan menyakitinya. Itu istilahnya adalah apa? Gak tuntas, gak selesai. Jadi kita masih naruh sakit, kecewa di dalam hati kita, gak mau melepaskan. Itu kepahitan. Ini yang bisa mencengkram, menguasai sekali lagi daya jiwa kita. Kedua, dosa. Dosa muncul dalam tanda-tanda bahwa kita tidak mempunyai kepekaan akan rasa salah lagi. Kadang-kadang ada umat, kalau ayo pengakuan dosa, lalu mereka menjawab, "Pastor, emang dosa saya apa ya? Saya bingung kalau harus mau mengaku dosa. Saya harus mengatakan apa?" Ini terjadi kenapa? Karena kita terlalu terbiasa mengabaikan suara hati. Dan kita pun hidup dalam dunia yang sudah kehilangan kepekaan pada suara Allah. Saya masih ingat seorang anak SMP di rumah retret berkata, "Pastor, kalau semuanya nyontek, kenapa harus disebut dosa? Kan sama-sama. Apa salahnya?" Jadi lihat di sini, kepekaan akan rasa bersalah sudah mulai menurun, berkurang.
hampir hilang dari hati manusia. Melihat hal seperti itu yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kerakusan itu adalah sifat manusia selalu ingin memuaskan hawa nafsunya. Yang penting dia puas. Maka orang yang rakus selalu tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Ia tidak mau mengalah, selalu mengeluh, menghindari penderitaan, apalagi pengorbanan. Dia hanya memilih hal-hal yang menguntungkan, mengasihkan, menyenangkan, dan menyukakan hati dia. Itu orang yang tidak pernah bisa menggunakan pikiran dan hati secara baik dan benar. Inilah kuasa-kuasa kelemahan yang mematahkan kemampuan manusia untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Maka pertanyaannya, bagaimana supaya penghibur roh kebenaran yang dijanjikan Yesus itu merasuki dan membimbing jalan hidup kita? Saya mencoba untuk melihat hal-hal yang dikatakan oleh Bapak Paus. Saya lebih senang mengutip kata-kata orang-orang besar. Bukan supaya saya besar, supaya saya tidak salah. Saya hanya menggaungkan kembali apa yang diungkapkan oleh Bapak Paus Fransiskus dalam audiensi 2013. Saya bacakan supaya tidak salah. Bapak Paus dalam audiensi berkata tentang perutusan dan karya roh. Siapa sebenarnya tenaga pendorong dari penginjilan? Nah, ini penginjilan, mewartakan Kristus dalam hidup kita dan dalam gereja. Paus Paulus ke-6 menulis dengan jelas, adalah Roh Kudus yang saat ini seperti pada permulaan gereja bekerja dalam setiap penginjil yang membiarkan dirinya dirasuki dan dituntun olehnya. Jadi Bapak Fransiskus pun mengangkat kembali apa yang digaungkan oleh Bapak Paus Paulus ke-6, yaitu apa? Roh yang harus merasuki dan menuntun hidup manusia. Setiap pewarta, setiap penginjil, pikiran dan hatinya harus sekali lagi dituntun dan dirasuki oleh Roh Allah, Roh Kudus. Oleh karena itu, untuk menginjili, mewartakan kabar baik, penting untuk membuka diri kita sekali lagi pada cakrawala Roh Allah, tanpa merasa takut terhadap apa yang Allah minta atau kemana Allah akan menuntun kita. Jadi kalau seorang yang hidup dalam roh, dia tidak pernah takut Allah menuntut hidup semakin baik dan benar. Jadi memang orang bisa mewartakan Kristus dituntun oleh Roh Kudus. Nah, itu roh. Kita dihantar ke sana untuk apa? Mewartakan Injil. Dan lanjutnya dikatakan menyebarkan Injil, mewartakan kabar baik, artinya kita menjadi yang pertama menyatakan dan menghidupkan. Kata menghidupkan itu berarti apa? Melakukan. Membuat apa keutamaan-keutamaan yang diperlukan itu terjadi. Kita latih dalam hidup kita. Jadi kita harus apa? Menghidupkan pertobatan, pengampunan, perdamaian, persatuan dan kasih yang dikaruniakan Roh Kudus kepada kita. Jadi jelas sekali dalam audiensi Bapak Paus Fransiskus menekankan dan menjelaskan orang yang mau dirasuki dan dituntun oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang hidupnya ada dalam pertobatan terus-menerus. Kedua, pengampunan. Jadi kalau orang tidak bisa mengampuni, orang ini tidak bisa hidupnya dikuasai oleh Roh Allah. Perdamaian.
Dia hadir di mana-mana pun, tidak membangun perpecahan, selalu membangun perdamaian. Tidak pernah punya keinginan untuk menjelek-jelekan orang lain, tidak. Dia selalu membawa berita sukacita, hal-hal yang membuat orang merasa nyaman. Kehadiran dia selalu tidak menjadi ancaman. Kehadiran dia selalu menjadi demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi rupanya karya Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus selalu membawa pada komunitas kasih. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, dalam permenungan kali ini kita memang diajak untuk mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas kita. Namun sebelum kita menjadi pewarta kabar baik bagi orang lain, kabar baik itu harus menjadi makanan, kekuatan, dan sumber kehidupan saya. Hidup kita harus digerakkan oleh kuasa Roh Allah. Baru kita bisa menggerakkan orang lain. Maka pertanyaannya, apakah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus sudah memenuhi dan bekerja dalam pikiran dan hati kita? Jadi saudara-saudaraku, janganlah kau berusaha keras mau mengubah orang lain sebelum kita bisa menjadikan diri kita sebagai pribadi yang rendah hati, siap dibentuk oleh Roh Kudus. Kerendahan hati adalah gerbang utama dan pertama bagi sebuah kekudusan. Tuhan memberkati kita. Antoni Vlog Channel.